sesuatu yang dibaca-baca, mayoritasnya berasal dari sesuatu yang ditulis-tulis. Apa hukum semua itu? Ruqyah terbagi dua. Ini yang dia adalah muharramah, haram hukumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan bahasan kita bersama kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas judul bab dan belum kita masuki dalilnya sama sekali. Dan dalam judul bab adalah ma jaa fir ruqa wat tamaim. Hal-hal yang hukum yang berhubungan dengan ruqa, jampi-jampi, ruqyah-ruqyah, sesuatu yang dibaca-baca. Wat tamaim, hukum tamimah, hukum tangkal-tangkal yang digantung-gantungkan di dinding-dinding rumah atau yang lainnya, mayoritasnya berasal dari sesuatu yang ditulis-tulis. Apa hukum semua itu? Sudah kita bahas ya hukumnya pada pertemuan yang lalu, walillahil hamd. Kita ulangi secara ringkas bagi saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat yang baru bergabung, baik langsung di Masjid Raudhatul Jannah atau yang baru saja menyimak melalui acara live di pagi hari yang berbahagia ini, bahwa ruqyah terbagi dua. Ada ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang diizinkan secara syariat, dan ada yang ruqyah yang terlarang, muharramah, diharamkan. Dan ruqyah yang diizinkan secara syariat adalah sesuatu yang dibaca-bacakan dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ayat Allah dibacakan kepada seseorang yang menderita keluhan, dan ini syar'iyah, diizinkan secara syariat. Dan ayat-ayat Allah adalah bahagian daripada penyembuh penyakit, dan diturunkannya Al-Quran adalah untuk itu diantaranya. Oleh karena itu tasyafi bil Quran, mencari kesembuhan dengan Al-Quran diizinkan, atau dengan kalimat-kalimat yang datang dari hadis Nabi SAW, dan permohonan-permohonan dengan lafaz-lafaz yang lainnya kepada Allah yang tidak mengandung kesyirikan. Ini diizinkan, bahkan disyariatkan. Dan ada ruqyah, sesuatu yang dijampi-jampikan, yang dibaca-bacakan, yang dia adalah muharramah, diharamkan apabila di dalamnya terdapat kesyirikan, atau di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang tidak difahami. Itu juga diharamkan karena dikhawatirkan mengandung kesyirikan. Apabila dibacakan sesuatu ya, yang mengandung kesyirikan, permohonan kepada selain Allah, atau dalam bahasa yang tidak diketahui, juga terlarang dan diharamkan. Dan disebabkan bahwa kemungkinan dalam kalimat-kalimat tersebut adalah sesuatu yang mengandung kesyirikan. Adapun tamimah, tangkal, sesuatu yang ditulis-tulis lalu digantungkan di dinding, digantungkan di manapun ya, dinding rumah, dinding toko atau tempat yang lainnya, maka pun terbagi dua. Ada yang sifatnya hanya haram saja, manakala berasal dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, murni ayat Allah,
tidak ada yang lain. Lalu digantungkan di tubuh, digantungkan di rumah dengan tujuan untuk menjadi tangkal dan jimat, supaya menolak mara bahaya. Karena pada pertemuan yang lalu ada sebahagian saudara kita yang bertanya, di rumah saya ada Al-Quran tapi tujuannya bukan tangkal dan jimat. Yang dimaksud dalam bahasan kita pada pertemuan yang lalu, Al-Quran sengaja ditulis-tuliskan dan sengaja digantungkan, dan tujuan yang menggantungkannya agar kemudian dia menjadi tangkal untuk menolak mara bahaya yang akan masuk ke rumah. Ini yang dia adalah muharramah, haram hukumnya, dalam pendapat paling kuat di antara pendapat para ahli ilmu. Adapun sebahagian kaum muslimin punya kebiasaan menghiasi dinding rumah dengan Al-Quran, tulisan Al-Quran, hiasan Al-Quran, kaligrafi Al-Quran, dan tidak ada niat menjadikannya sebagai tangkal, maka tidak masuk dalam bahasan ini. Kalau yang diniatkan tangkal, hukumnya haram. Kalau yang diniatkan hanya tidak ada niat menjadikannya tangkal, hanya hiasan, ana secara pribadi wallahu alam tidak berani mengatakan haram. Tapi yang bisa ana katakan lebih baik jangan. Yang bisa ana katakan apa lebih baik jangan. Kenapa? Al-Quran bukan diturunkan untuk menghiasi dinding rumah kita. Al-Quran bukan Allah turunkan untuk menjadi penghias dinding rumah kita, tapi dia penghias hati kita, penghias agama kita, penghias akhlak kita, penghias budi pekerti kita, penghias amal saleh kita. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dibaca, difahami, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang halal di dalamnya dihalalkan, perintahnya dikerjakan, yang haram di dalamnya diharamkan dan ditinggalkan. Untuk itu Al-Quran diturunkan, bukan untuk menghiasi dinding rumah kita. Namun untuk mengatakan haram, ana tidak tahu, ya, tidak berani mengatakan haram, dan belum ada kita temukan seorang ahli ilmu, ya, yang berani mengatakan haram menurut pengetahuan kita, maka kita tidak mengatakannya haram. Namun yang dimaksud dalam bahasan kemarin panjang lebar, Al-Quran yang diletakkan di dinding, ya, dan memang yang meletakkannya di dinding itu tujuannya untuk tangkal, karena bahasan kita adalah bahasan tangkal. Maka ini pendapat para ahli ilmu yang paling kuat tentangnya adalah haram. Dia tidak syirik, dia tidaklah syirik, karena tidak ada kesyirikan di dalamnya, murni Al-Quranul Karim. Adapun selain itu, maka dia adalah kesyirikan. Tangkal diletakkan, digantungkan di rumah, berasal dari tulisan-tulisan yang ditulis-tuliskan, maka hukumnya adalah haram, jatuh kepada syirik. Dan syirik di sini terbagi dua, bisa jatuh kepada syirik kecil dan bisa jatuh sebagai ke dalam syirik besar, sebagaimana yang selalu kita bahas dalam bahasan kita.